Inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wassi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah. Hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubadi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakash syarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Wa bisanadil muttasil ila Sayyid Ahmad al-Hashimi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ila anqala sampai katabu qala ampun adabu pasaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam dak katabu ta'amul mu'minina dining teerenah benyak-benyak orang mukmin, dining teerenah benyak-benyak orang mukmin. Fi zamanid dajjali dalam zaman nang keluarlah dajjal. Ta'amul malaikati paneka akadia teerna benyak-benyak malaikat. Paneka akadia teerna benyak-benyak malaikat. Apa teerna malaikat? At-tasbihu ropana maca tasbih subhanallah, wa taqdisu ben nyociaki atau tasbih atau nyociaki Allah. Faman maka tining pasira orang kana panikalamun bedah mantikuhu ponapa ocak nakman yauma idin dalam are zamanid dajjal dalam are keluar apa dajjal at-tasbiha panika tasbih maca tasbih wa taqdisah benyuciaki Allah adhaba maka mailang Allahu basyara Allah anhu jauh dari eman al-ju'a dak karasa lapar ben pelka ay wal atosah
wal atos wal atosha ay wal atosha. Saya sebut lapar tapi saya maksud lapar musobel pelka wal atosha. Rawa ariwayatakihu deka hadal hadis al-hakimu pasir Imam Hakim an ibni Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Bakal datang situng zaman yang mana di zaman itu akan ada ujian yang sangat berat keangkui orang-orang mukmin, yaitu keluarnya Dajjal. Keluarnya Dajjal yang disifati apa? Andik mata situng. Sebeda di antara edaina dia beda mata situng, kemudian tugasnya keangkui menipu orang-orang mukmin. Tangan kanan nah nyambi swarga, tangan kaciran neraka. Orang mun milih swarga berarti dia itu hakikatnya milih neraka. Orang yang milih neraka maka hakikatnya oleh swarga. Maka berat. Kita tahu semuanya orang mukmin teroka swarga kan ya. Ketika Dajjal yang mengatakan ya swarga ya neraka, bana milih di mana? Pasti orang mukmin milih swarga. Memilih swarga dan Dajjal berarti dia itu milih neraka, akan berat. Makanya sampai para ulama mengatakan lebih baik, lebih aman kita itu jangan sampai dekat zamannya keluarnya Dajjal karena berat. Bahkan di waktu itu waktu Dajjal keluar, Dajjal ria akan membuat di masa itu kekurangan makanan. Kekurangan lapar. Makle butuh dekat Dajjal. Yang persis ya mengekunaki padana orang-orang PKI Ruah yang mereka itu pinter. Makle supaya rakyat dah tunduk dekat penguasa maka lapar. Rakyat tu dibiasakan untuk menerima bantuan. Lapar, larang arga. Ternyata ini diambil dari strategi Dajjal. Dajjalnya pakai ketika turun, ketika keluar akan menahan semua makanan, akan membuat di waktu itu manusia kelaparan. Tapi Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan tips dekat orang-orang mukmin, orang-orang seiman dan sempurna dekat Allah di waktu zamannya keluar Dajjal. Walaupun Dajjal menahan makanan, membuat manusia lapar, tapi khusus orang mukmin tidak akan kelaparan. Kalaban apa? Kalaban Rasulullah mengatakan to'amul mu'min fi zamanid Dajjal to'amul malaikah. Makanan orang mukmin, orang beriman dekat Allah ketika keluarnya Dajjal itu seperti makanannya malaikat. Apa teerna malaikat? At-tasbih wa taqdis, yaitu atikir dekat Allah dengan memperbanyak membaca subhanallah, memperbanyak Allahu Akbar, memperbanyak zikir pun. Malaikat tak ada tak ada manusia, tapi mereka merasa kenyang. Kenapa? Lebat pikiran gelap. Orang-orang yang akan selamat, yang tidak akan kelaparan di waktu zaman fitnah keluarnya Dajjal, makanannya
seperti makanan malah makanan apa seneng atas pi satya ya pada semen satya buat misalnya pas seneng awirit, maka itu akan menggantikan makanan-makanan yang sifatnya hissi, makanan-makanan yang sifatnya bisa dirasa oleh kita. Mun orang banyak tikir tidak akan merasa lapar dan pelka, karena hanyut di dalam apa? Di dalam bahar atau lautan zikir dekat Allah Subhanahu wa taala. Lopah ngakan. Ngomong bak nak bisa sampai dekat tingkatan ni ya. Orang kira tak akan tak menginom buat nak zikir kuat. Akan dekir akan terjadi. Kata benar Rasulullah, makanan orang mukmin di waktu zamannya keluarnya Dajjal apa? Makanan malah apa makanan malaikat? At-tasbih wa taqdis. Sehingga Rasulullah mengatakan barang siapa yang ucapannya yang keluar dari lisannya tasbih wa taqdis, membaca subhanallah, membaca takbir, pokoknya zikir dekat Allah, maka Allah akan menghilangkan dari dirinya rasa lapar, moso rasa pelka. Ada fadilan apa? Zikir dekat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan terjadi ya. Keluarnya Dajjal pasti terjadi. Sebelum Dajjal hakiki, kata para ulama, sebelum keluarnya Dajjal hakiki, Dajjal secara hakikat, maka pikiran-pikiran atau metode strategi Dajjal keangkui mengkafirkan manusia sudah mulai muncul sebelum Dajjal ongku keluar. Mulai saatnya mulai banyak kroni-kronina Dajjal sini kini apa menyebarkan kesesatan, membuat orang mukmin ragu dekat Allah, bingung dengan berbagai apa cara. Ya, mulai saya nampak jadi strakinan Dajjal, tapi deki bekal keluar Dajjal yang hakiki. Dan ini atas kabar dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita yakini. Dajjal dia deki selang beberapa tahun kemudian akan turunnya mana Imam Mahdi. Imam Mahdi dia yang akan membunuh Dajjal. Imam Mahdi dia yang akan mempersatukan kaum muslimin sedunia sehingga perang musuh Dajjal berhasil mati Dajjal. Entah kalau ada yang mengatakan daerah Syria dekian Dajjal dah mati. Man Imam Mahdi keluar Mekah Al-Mukarramah, isimah nyaman asmana sama dengan asmana Nabi Muhammad, abana sama dengan abana Nabi Muhammad yaitu Abdullah. Berarti Muhammad ibnu Abdillah. Aranya ciri-cirinya Imam Mahdi akan keluar demikian. Terus kolam pun atabu pasiraan Nabi sallallahu alaihi wasallam dak katabu talabul ilmi tini nyopre ilmu faridatun panika wajib atas ala kulli muslimin atas saben-saben orang Islam. Hati nyari ilmu, saya kocak ilmu di sini asy-syar'i. Ngerti ilmu syariat. Apa ilmu syariat? Ini ngeki. Apa syariat? Ilmu akidah, ilmu tata cara kita ibadah, tata cara kita jual beli, aturan-aturan sebab dalam hukum syariat. Dan yang namanya ilmu syariat. Hukum mah wajib atas setiap orang Islam. Bukan hanya orang Islam laki, sekaligus orang Islam bini. Jadi ala kulli muslimin di sini, saya maksud orang yang punya sifat kalaban agama Islam,
orang yang beragama Islam. Orang yang beragama Islam, cekai, ayo. Orang yang beragama Islam, baik itu reng lake Islam lake atau bana Islam bini, wajib nyare ilmu. Munnya mana wajib? Apa sih kau wajib? Wajib ria definisinya sesuatu yang ketika kita lakukan kita akan mendapatkan pahala, ketika kita tinggalkan maka akan mendapatkan siksa atau dosa. Berarti mun beda orang tak nyar ilmu, tak ajar ilmu, tak ajar tata cara solat. Bahkan disebut dia wa makana alatan lahu, bukan hanya ilmu fikihna, bukan hanya ilmu hadis, bukan hanya ilmu tafsirnya, semua ilmu penunjang untuk kita bisa belajar ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu Al-Quran, misalnya nahu, misalnya sarraf, misalnya balaghah, itu juga wajib. Mun ta'ajar berarti hukumatu dosa. Cuma wajib di sini badase fardu ain, badase fardu kifayah. Badase fardu kifayah. Tidak semuanya semang fardu ain berarti tung situnga orang muslim laki atau orang muslim bini wajib ajar. Apa misalnya? Yaitu sesuatu yang diwajibkan atas semua mukallaf. Salat wajib enggak? Wajib 5 waktu. Maka ajar ilmun apa jeng wajib ain. Kemudian puasa Ramadan wajib enggak? Wajib. Maka setiap orang muslim kudu ajar wajib fardu ain, ajar ilmuna puasa. Zakat wajib enggak? Wajib bagi yang sudah memenuhi syarat, yaitu hartanya sudah sampai 1 nisab. Sehingga kelak orang muslim wajib ajar wajib ajar bab zakat, wajib ain. Haji masuk umroh wajib enggak? Wajib bagi yang mampu. Berarti mun beda orang sudah mampu paringi rezeki sareng Allah, mampu kangge mangkat alakoni haji masuk umroh, atau dia itu tidak mampu tapi paringi jalan kempang kangge haji umroh, maka dikala itu fardu ain. Wajib fardu ain ajar bab haji masuk umroh. Tujuan apa? Malah ibadah si empat ria mun elakoni jadi ibadah si sahihah, si sah. Adanya mana fardu ain. Adapun ilmu-ilmu selain ilmu nahu, sarraf dan semacamnya, jaranya mana fardu kifayah. Fardu kifayah. Artinya tidak semua orang muslim laki, orang muslim bini wajib ajar nahu enggak. Tapi kutu beda salah situng dari mereka sekelompok orang si ajar nahu, si ajar sarraf, tak wajib kepinja. Ketika sudah ada situng orang dalam situng tisa, beda situng orang dalam situng tempat, atau sekelompok orang si ajar ilmu nahu, ilmu sarraf, maka untuk yang lain sudah gugur. Montada semonduga misalnya ada si ajar nahu, maka satu desa itu dosa kepi. Eranya mana fardu kifayah. Paham? Jadi benar ya, melaksanakan kewajiban sya'ropa nyare tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Terus wa inna terus sana ya.
Wa inna talibal ilmi bansa angkuna orang senyopre ilmu yastaghfiru paneka nyoona kisapora lahu kaangkuy talibul ilmi kullu syai'in ponapa saben tong setong hattal hitanu sampai banyak cuko fil bahri dalam tase rawah ariwaitaki huda kahadal hadis Ibnu Abdul Barri pasira Ibnu Abdul Bar an Anasin dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu termasuk fadilana orang nyopre ilmu beknaya hamsangkor termasuk fadilana kautamana banyare ilmu apa santreria bekal apa didoakan oleh semua makhluk Allah sebeda alam semesta ya. Jadi mun bada orang mangkat dari mungkona nyari ilmu maka satu je makhluk Allah memintakan ampunan untuk dirinya. Apa boy? Sebeda etase sebeda edima boleh bumi terutan. Semuanya sebeda elangi. Semuanya mengucapkan istighfar kaangkui orang senyopre ilmu. Nyaman je. Bak naria satia itu baki muso mano muso boto kapungkaan kepi. Itu aki apa? Esokan supaya tusana sikop muso bak nai sapora masyaallah. Bahkan Rasulullah menegaskan hatal hitan fil bahri sampai cukok-cukok sebeda etase. Sebut secara khusus kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makle supaya sengkok mau sebenarnya tak nyangka mungkin saya maksud kullu syai' di sini yaitu perkara-perkara makhluk ke Allah sebeda tereten we inja tebenar Rasulullah hatta sampai cukok sebeda di mah etase memohonkan ampunan untuk kita orang senyopre ilmu iya nyopre ilmu bahkan dia jelas lagi waqala syekhuna al-allama al-habib Zain bin Ibrahim al-Husaini fil manhaj as-sawi berkata siapa guruku yang sangat alim siapa al-habib Zain bin Ibrahim al-Husaini dalam kitab al-manhaj as-sawi berkitab syariah Kuandi karangan Al-Habib Zain bin Smith orang Bogor asalnya Habaib nal Habaib kemudian beliau berdomisil kota Madinah sampai sekarang beliau masih ada yang mana Al-Habib Zain bin Smith beliau mengatakan dalam kitab beliau apa wastighfarul hitan lil alim yakunu fi hayatihi wa ba'da mamatihi ila yaumil qiyamah la'annal ilma yuntafa'u bih ba'da mautil alim ila yaumil qiyamah. Beliau mengatakan permohonan ampunan dari ikan-ikan yang ada di lautan kangkui orang seandi ilmu itu bukan hanya ketika buktona auditna singkop masubak naria tapi bahkan setelah kita wafat meninggal tetap didoakan oleh ikan-ikan yang ada di laut. Apa? Karena orang alim meriah, orang seandi ilmu, ketika dia itu mengajarkan kepada orang, maka otomatis ya orang itu akan mengamalkannya. Kalau mengamalkannya, maka aliran pahalanya bukan hanya dimiliki oleh yang melakukan ibadah kelak, kuruna oleh dia. Misalnya, engkau ngaj abuya ngacari ribat kitab ajlasaki apa tentang fadilana salat duha ya malam ya. Kemudian kulakui lakoni musosengkok musubenakapi. Maka kita mendapatkan pahala salat duha. Begitu juga abuya yang telah memberikan
petunjuk kepada kita. Walaupun Abuya sudah wafat, oleh kiriman terus. Makanya istimewanya orang alim kan dari ya, orang si andi ilmu bukan hanya di waktu hidupnya, bahkan di waktu meninggalnya tetap didoakan oleh ikan-ikan yang ada di lautan. Nyaman je? Nyaman. Makanya Pak Boceng nyari ilmu. Maklai status kita tetap sebagai tolibul ilmi. Mentera olia keistimewaan ria, maka cek lepas predikat si anyama santre. Jangan lepas kata-kata santre dari diri kita sampai kita itu meninggal. Cek lepas istimewa eman bakna mengkalah kare masuk dan je berarti bakna kasenengnya Allah. Masuk kapan tuk nyari ilmu berarti bakna di apa kaseneng Allah kaku oleh ka fokusan sini. Saya fokus sebunya. Mang bakna keluar dari pontuk, ambu dari pontuk berarti lepas sere. Lepas dari predikat si anyama santre, maka saya kena tak oleh keistimewaan doa na cukup. Makanya sampai sampai kita mati, maka tetaplah kita itu statusnya sebagai santre, ngaji itu. Nanti Faiz, kau tuh ngaji. Ya, terus bahkan dia pada hadis dikatakan al ulama warasatul anbiya wa yuhibbuhum ahlus sama wa tastaghfiru lahumul hitanu fil bahri ila yaumil qiyamah. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Para nabi ya tidak mewariskan harta, tapi mewariskan ilmu. Termasuk para ulama tidak mewariskan harta, tapi mewariskan ilmu. Yang mana para ulama dah eka senengi moso malaikat sebedelangi dah, dan semuanya akan mendapatkan istighfar dari para ikan cukup sebenarnya mah etasek sampai hari kiamat. Qala ampun adabu basyara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dakadabu dalam mungkin buatna beda pertanyaan. Mak bisa kebun kapir ya, butumbuan kapi mendoakan santre, mendoakan orang yang di ilmu. Apa hubungannya? Manusia pada manusia kan biasa. Iya. Tapi menghewan, keben, makhluk selain apa hubungannya? Ternyata ada hubungannya. Apa hubungannya? Orang mengandi ilmu ria, ajar ilmu, diajari tata cara bergaul dengan semua makhluk. Kalau ben sape, nyampeli sape embi onta, nyampeli ajam, kira beda carana. Beda carana. Cara nyampeli si fokus, si tak maksa, si tak tak masake dek keben beda ya ceri dalam Islam. Bahkan makruh hukum mah bakna nyampeli keben nambi na badisa. Bakna dia alat lating ekeng si lating ekeng si ada napa? Ambi si odi ada orang makruh. Apa? Berarti memperlihatkan kita itu memperlihatkan dekah keben gelak sesuatu yang menyakitkan abakna. Sebelum sampeli patolat tinggal ada sampai seperti itu diajarkan. Saya kena kalau baru karena ilmu yang jadi sabab manusia dia si anda ilmu bagus ta'amulnya bergaulnya kalau benar dengan keben cara memudunya tepat. Maka namun misalnya mate iblis saya nggak coba kan benar mengamati apa pun coba termasuk cara yang
tidak diajarkan ilmu syariat, ngubur dia tak boleh. Saya berhak ngubur siapa? Allah dikit. Nah, baru karena riya, maka semua makhluk seakan-akan berterima kasih kepada ilmu orang yang dialim. Karena abekna diperlakukan baik oleh orang-orang yang punya ilmu. Jadi ongku ontong orang saya paling kesempatan kakui nyopre ilmu dan istiqomah dalam nyopre ilmu sampai seda. Yang cek lepas cek teti mantan santri ya. Tetap ngaji dekat bana mulai ke bungkuana keluar dari pondok ngaji. Dekat misalnya sebulan sekalian ngaji, pokoknya cek lepas cek jauh dari majlis ilmu. Terus qala tabu pasyara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat tabu talabul ilmi tini nyopre ilmu afdalu panika lebih utama ai aksaru panika lebih banyak kencerna indallahi mungku Allah minas solati katimpeng pahala solat wasyami ben puasa wal haji ben haji wal jihadi ben jihad fi sabilillahi dalam jalanna Allah azza wa jalla. Jadi nyopre ilmu ya, kalakuan nyopre ilmu lebih banyak pahalana katimpeng solat puasa haji jihad. Kenapa? Karena ilmu riya manfaat mutaaddi, bisa bukan hanya didapat oleh dirinya tapi juga kaki orang lain. Sedangkan sesuatu yang manfaat bukan terbatas pada dirinya itu lebih baik. Jadi amal kelakuan semanfaat bukan hanya untuk dirinya tapi untuk diri orang lain jadi lebih afdol katimpeng ibadah yang manfaatnya hanya kembali dekat abna. Nyari ilmu afujeng misalnya kema afdolnya nyari ilmu. Apa bolana? Karena nyari ilmu ya, manfaat kangkui abekna bisa mantepak berjengah, ben juga bisa malai orang lain. Menpejeng manfaat ke siapa? Dirinya sendiri, tak bisa manfaat ke orang lain. Ya, ini terlepas solat yang hukumnya apa? Hukumnya wajib 5 waktu ya. Jadi mense hukum-hukumnya sunnah itu lebih baik saya nyari ilmu ya lebih banyak manfaatnya. Tapi saya lebih fokus boleh menggabungkan antara dua-duanya. Apa? Karena berarti ketika nyari ilmu sekaligus ilmu na abuah. Apa buahnya? Yaitu mengamalkannya. Jadi talabul ilmi afdalu indallah minas shalah ila akhirih. Rawah ar-riwayataki ad-Dailamiyu pasirah Imam ad-Dailami. Tahiru hadil adsad taharukmullah wallahu subhanahu wa ta'ala.